Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hikmah dengan NIM 18110094 kelas PAID UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil analisis artikel penelitian tindakan kelas saya. Adapun judul artikel yang saya dapatkan adalah pemanfaatan internet dalam meningkatkan hasil belajar PAI siswa dengan studi kasus siswa kelas 10 SMKN 7 Jakarta Timur. Adapun penulis dan afiliasinya, yang pertama ada Aden Nurmayanti Universitas Negeri Jakarta, yang kedua Izatul Matiah Universitas Negeri Jakarta, serta Nur Rahmat Universitas Bina Nusantara Jakarta. Untuk link downloadnya bisa dilihat di description box. Kemudian untuk masalah penelitiannya adalah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berkembang pesat, hal ini menyebabkan pembelajaran diharuskan untuk dengan metode konstruktivistik, yang mana guru hanya berperan sebagai fasilitator pendidikan atau pembelajaran saja, sedangkan siswa yang sangat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, siswa di sini dituntut untuk mencari berbagai materi pembelajaran yang salah satunya adalah dari internet. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara meningkatkan hasil belajar dengan memanfaatkan internet pada siswa kelas 10 SMKN 7 Jakarta Timur. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar dengan meningkatkan internet, memanfaatkan internet pada siswa kelas 10 SMKN 7 Jakarta Timur. Adapun indikator keberhasilannya yaitu dengan membandingkan hasil 3 tahapan dalam penelitian, yaitu pada prasiklus, siklus 1, serta siklus 2, yang selanjutnya diperoleh hasil bahwa hal tersebut bisa meningkatkan pembelajaran siswa. Selanjutnya adalah analisis artikel bagian kedua, yaitu pada model dan pola penelitian. Di sini peneliti menggunakan model Candice dan NC Taggart dikarenakan pada penelitian tersebut terdapat 4 macam komponen. Yang pertama ada perencanaan, tindakan, pengamatan, serta refleksi. Untuk prasiklus persiapannya yaitu peneliti menyiapkan semua kebutuhan sebelum pelaksanaan observasi, baik berupa instrumen tes awal, serta mengadakan observasi dan mengumpulkan data sekolah. Dilanjut dengan pelaksanaan, yaitu pada tahap ini dilakukan tes awal dan penjelasan materi tentang menghindari pergaulan bebas dan zina pada siswa yang berjumlah 60. Kemudian dilanjut pada siklus 1, yaitu tahap persiapan dengan mempelajari silabus PAI kelas 10 tentang menghindari pergaulan bebas dan zina, yang kemudian dilanjut dengan menyiapkan semua keperluan pelaksanaan observasi. Dilanjut dengan pelaksanaan. Nah, pada tahap ini siswa yang berjumlah 60 tersebut dibentuk menjadi 5 kelompok, melakukan diskusi serta mempresentasikan hasil diskusinya tentang menghindari pergaulan bebas dan zina setelah mendapatkan referensi dari internet dan e-book. Pada siklus kedua, untuk perencanaannya yaitu guru pengamat serta guru pelaksana mengadakan persiapan, perbaikan, serta membuat soal observasi penilaian. Nah, kemudian dilanjut pada pelaksanaannya yaitu dengan cara mengadakan studi kasus yang ada di masyarakat tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Kemudian dilanjut pada pertemuan kedua dilakukan pembahasan soal tentang tema tersebut. Nah, untuk instrumen pengumpulan data di sini peneliti menggunakan 2 macam instrumen. Yang pertama ada observasi dengan cara melihat perkembangan pembelajaran siswa selama penelitian, dilanjut dengan tes tulis dengan tema menghindari pergaulan bebas dan zina. Pada analisis data ada 4 macam komponen. Yang pertama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk prasiklus, pada pengumpulan datanya, sebelum peneliti melakukan tindakan kelas, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan semua atau berbagai macam data sekolah sesuai format dan mengumpulkan data siswa. Nah, sebelum dilakukan penelitian, dilakukan tes awal pada materi perilaku menghindari pergaulan bebas dan zina pada 60 siswa yang terdiri dari 10 soal uraian. Nah, untuk reduksi datanya yaitu setelah dilakukan tes awal dengan 10 soal uraian, sebanyak 4 siswa tuntas dengan persentase 6,6%. Jadi 56 siswa dinyatakan tidak tuntas pada persentase
93,4%. Ini berarti penelitian tersebut masih dianggap kurang berhasil karena KKM-nya atau indikator kelulusannya adalah 75%. Untuk penyajian data, yaitu jumlah siswa adalah 60 siswa yang terdiri dari 4 orang siswa tuntas dan 56 siswa tidak tuntas. Bisa disimpulkan bahwa penelitian tersebut belum berhasil karena ketuntasan kerja siswa masih 6,4%. Karena penelitian pada prasiklus dianggap kurang memuaskan, maka dilanjut pada siklus pertama. Untuk siklus pertama, pengumpulan datanya yaitu siswa 60 tersebut dibagi menjadi 5 kelompok, diberikan kesempatan untuk mengakses internet dengan situs yang berbeda yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian siswa tersebut berdiskusi mengerjakan 3 soal uraian dengan tema menghindari perilaku pergaulan bebas dan zina. Nah, dilanjut dengan mempresentasikan hasil kerja mereka. Adapun hasil kerja mereka sebesar 81,6% dinyatakan tuntas dan sisanya tidak tuntas. Kemudian data tersebut direduksi lagi menjadi pada siklus 1 dilakukan penelitian pada 60 siswa, diberikan 3 soal uraian yang dikerjakan secara berkelompok, yaitu 5 kelompok, kemudian diperoleh hasil kerja sebesar 81,6% dinyatakan tuntas dan 18,4% tidak tuntas. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Dari 60 siswa diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian kognitif sebanyak 40 siswa dinyatakan tuntas dengan persentase 81,6%. Kemudian data tersebut ditarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut dianggap berhasil namun kurang memuaskan meskipun hasilnya sudah melebihi KKM. Nah, karena penelitian tersebut masih dianggap kurang memuaskan, maka dilanjut pada siklus kedua. Pada pengumpulan data dilakukan perbaikan pada siklus 2 dengan menyiapkan 2 macam soal kuis pertama dan kuis kedua. Kuis pertama dilakukan pada pertemuan pertama dengan 10 soal dan kuis kedua dilakukan pada pertemuan kedua dengan jumlah 5 soal. Nah, berdasarkan tindakan tersebut maka diperoleh hasil peningkatan sebesar 91,6% siswa tuntas dan 8,4% siswa tidak tuntas. Data tersebut direduksi lagi menjadi pada siklus 2 dilakukan 2 kali pertemuan dengan tes 1 dan tes 2 pada siswa yang berjumlah 60. Nah, pada pertemuan 1 dilakukan 10 soal dan pada pertemuan kedua dilakukan tes 2 dengan 5 soal. Dari tindakan tersebut dilakukan 3 macam penilaian sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kognitif diperoleh hasil 91,6% dinyatakan tuntas. Kemudian pada penilaian sikap diperoleh hasil rata-rata sebesar 89,5 dinyatakan tuntas dengan kategori sangat baik. Dan yang terakhir ada penilaian psikomotorik dengan rata-rata 85% siswa tuntas dengan kategori sangat baik. Kemudian data tersebut disajikan sebagai berikut. Data tindakan siklus 2 diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian kognitif sebesar 91,6% siswa dinyatakan tuntas dan 8,4% siswa tidak tuntas. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan evaluasi terhadap hasil belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan klasikal minimal 75%, yaitu sebesar 91,60% siswa dinyatakan telah berhasil. Setelah data tersebut dianalisis, maka data tersebut disajikan sebagai berikut. Pada tahap prasiklus diperoleh hasil penilaian sebesar 41,3% dengan kategori kurang baik. Kemudian dilanjut pada tindakan kerja siklus 1 diperoleh hasil penilaian sebesar 80,6% dengan kategori sangat baik. Dan yang terakhir pada siklus 2 yaitu diperoleh hasil penilaian rata-rata sebesar 90,9% siswa dengan kategori sangat baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil, yaitu bahwa pemanfaatan internet dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa dengan studi kasus siswa kelas 10 SMKN 7 Jakarta Timur. Sekian dan terima kasih.